Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma liman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid ilman wa salahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita. Biasanya kita membahas buku Panduan Muslim soal Quran dan Sunnah. Tapi tadi saya dapat WhatsApp karena sudah mendekati apa? Lah, yang punya TV mungkin sudah melihat nggih. Di TV-TV pun banyak iklan marjan dereng. Iklan marjan, ikan apa mulai? Sarung. Pun kalah dereng. Kita dereng gitu. Terus saya sibuk quickcon. Nah ini quickcon dan yang lainnya. Itu penting, Pak. Tapi juga ini Ramadan sudah dekat. Ini juga penting. Maka mari jamaah rahimakumullah kita berusaha untuk bersiap menyambut Ramadan. Kalau tidak salah hari ini sudah tanggal 10 Sya'ban. 10 atau 9 nggih. Kalau tidak 9 ya 10 Sya'ban. Yang artinya Ramadan kurang 3 minggu kurang. 3 minggu kurang. Nah ini monggo persiapan. Persiapan apa? Ya semuanya. Kalau ada atlet mau ikut lomba, mungkin atlet renang atau mungkin lari atau yang lainnya, itu jauh-jauh hari, Pak. Bahkan berbulan-bulan sebelumnya sudah masuk karantina. Masuk TC, training center. Untuk apa? Nah, pemanasan, bersiap untuk lomba. Ini Ramadan sudah dekat, tapi kita masih santai. Yang lebih parah lagi takmir masjid. Ini juga belum bersiap-siap. Bikin apa jadwal tarweh. Ibu-ibu juga belum siap-siap bikin apa jadwal takjil. Pun dereng, Pak. Alhamdulillah ini. Karena di sebagian masjid itu masih tadi belum siap-siap. Ini jangan sampai. Itu penting, Pak. Politik pemilu itu penting dan itu bagian dari proses yang kita berjuang, kita berpartisipasi di dalamnya. Tapi tentu semua harus bagi tugas. Karena nanti kalau semuanya ikut-ikut bicara, padahal kita mungkin nggak tahu data, nggak punya ini, akhirnya nanti adanya cuma apa? Cuma tengkar saja. Ini jangan sampai. Monggo bagi tugas. Begitu tugas. Di antaranya ini sudah mendekati Ramadan, kita bersiap. Ya, baik masjid maupun kita juga misalkan berkeluarga, anaknya, istrinya sudah diajak bersiap ya, untuk menyambut Ramadan. Al-Qur'annya yang masih ketelisut dicari. Karena ada loh orang muslim nggak punya Al-Qur'an, ketelisut, Pak. Ketelisut. Ini sudah mau Ramadan aja nggak jelas di mana itu Al-Qur'annya. Ya ini jangan sampai. Sudah dekati Ramadan, cari Al-Qur'annya dan mulai bersiap untuk berlatih banyak membaca Al-Qur'an. Apa bisa kira-kira misalkan sehari langsung 3 juz itu, Pak? Berat. Kalau misalkan targetnya apa? 3 kali khatam ya 3 juz. Kalau targetnya sekali khatam 1 juz, kadang 1 lembar aja apa? Nah tadi kelakepan terus bapaknya. Kenapa? Tidak terbiasa. Akhirnya yang terjadi ya kebanyakan yang kita lihat di bulan Ramadan. Hari pertama Masya Allah semangatnya, Pak. Lalu macetnya full. Masjidnya full ngaji gitu. Tapi hari kedua, ketiga, keempat
merosot. Ibarat orang itu ketika lomba lari itu langsung apa? Spring ya. Apa kok sprint. Langsung lari begitu 10 meter ya tak. Karena nggak terbiasa. Saya pernah itu ketika awal-awal santri datang itu kan main bola. Nah, saya itu pura-pura ikut main bola. Enggak pernah ikut main bola. Saya udah 3 tahun 4 tahun enggak pernah ikut main bola di lapangan besar itu. Begitu langsung ikut sepak bola. Pingsan Pak saya. Hampir pingsan itu. Betulan. Tapi anak-anak itu biasa. Karena apa? Sudah terbiasa. Lari sana lari sini sepak bola. Ini pura-puranya ikut-ikut untuk menyemangati itu nggih. Langsung mau pingsan betulin saya itu. Ya Allah. Karena nggak terbiasa seperti itu. Mungkin kerjaan yang lainnya biasa itu. Kita nggak terbiasa, nggak terlatih untuk itu. Jadi monggo. Ramadan adalah perlombaan, bulan lomba. Maka mari kita harus berlatih untuk bersiap berlomba. Ya, semuanya. Baca Al-Qur'annya mulai dilatih. Ya, mungkin berapa lembar dulu, kemudian nanti target setengah juz, kemudian 1 juz. Sholat malamnya juga demikian. Ini sudah mau Ramadan, tidak pernah sholat malam walau rakaatan, meskipun 1 rakaat loh Pak, 1 rakaat. Mungkin terakhir sholat malam ya Ramadan tahun kemarin. Nah ini kan ngenes, sudah mau dekati Ramadan belum pernah sholat malam lagi. Ini jangan sampai. Puasa juga demikian. Rasulullah banyak puasa di bulan Sya'ban kemari, mulai berpuasa, mulai puasa sunnah. Meskipun nanti beberapa hari tidak apa-apa, berlatih sehingga nanti ketika di bulan Ramadan sudah terlatih. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit menyampaikan tentang Ramadan. Kalau kita bahas tentang hukum, ini sudah malam hari, mungkin ngantuk nanti pagi. Saya akan mengajak merenung beberapa renungan dari ayat-ayat terkait dengan bulan Ramadan, yaitu surat Al-Baqarah ayat pinten 183. Apalan ini nggih. 183. Kita akan baca secara cepat 5 ayat. Secara ringkas saja 5 ayat. 183, 184, 185, 186, 187. Ini ayat-ayat Ramadan. Tapi kita itu seringkali andalannya cuma apa? 183. Itu pun patut tadi mau balik Ramadan. Nah, kenapa enggak? Di sini Bapak sekalian, Syahrul Ramadan, kamu kutip Waalaikumsalam. Nanti pindah masjid. Materinya foto nih. Ya sama ini kok andalannya 183. Pindah masjid lagi. Ya itu. Lah ini jangan sampai hanya 183. Mari ya kita baca. Ini saya baca, jenengan mengikuti biar nggak ngantuk. Ya tidak ngantuk. Kalau ada Al-Quran bisa diambil Pak. Yang dekat sebagian, kalau ada terjemahnya bagus. Jadi bisa lihat terjemahnya itu nggih. Atau yang buka HP silakan, HP-nya dibuka. Tapi ampun order Grab nggih. Pengajian malah order Grab. Order Gojek gitu. Enggak, 183, 184. Kita baca 2 atau 3 ayat aja. Tapi nanti saya akan terangkan secara umum sampai 187 secara ringkas. Mari dibuka. Yang bawa HP bisa dibuka dulu. Yang tehnya belum diminum monggo diminum dulu. Betul apa? Bismillah. Ini soalnya tehnya 2 ini. Apa minum saya? Biasanya 1 jam. Kalau 2 gelas 2 jam. Sama nggih? Oke, monggo. Saya baca jenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون Hasbuk, cukup. Baik. Jemaah rahimakumullah, akan kita bahas sedikit ya. Ini tadi yang kita baca cuma 3 ayat, tapi akan kita bahas 5 ayat secara singkat. Dan ini sebelumnya sudah pernah kita bahas. Saya masih ingat betul tahun kemarin nggih. Sehingga hari ini sebenarnya tinggal ujian mawon. Dulu pernah dibahas. Berapa? Tahun kemarin nggih. Nggih. Ayat 183 yang ada terjemahnya dibaca, Pak. Ada, Pak? Jenengan? Ada. Terjemahnya ada. Yang ada? Ada, Pak. Dibaca terjemahnya. Monggo. Ayat yang ke 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Monggo. Wahai orang-orang yang beriman,
diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dimulai dengan nidaul iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba diwajibkan, ditetapkan, difardukan, alaikum atas kalian, siapa orang yang beriman, asyam, puasa, kama sebagaimana kutiba diwajibkan, ditetapkan, alal ladzina min qablikum, untuk orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jamaah ayat ini mengandung banyak sekali faedah, banyak sekali, puluhan. Saya sebutkan 5 di antara secara singkat. Yang pertama, di awal ayat Allah mulai dengan nidaul iman. Dengan apa? Nidaul iman, panggilan keimanan. Biasanya ayat-ayat yang dimulai ya ayyuhalladzina amanu, ini tanda ayat surat apa? Makkiyah atau Madaniyah? Madaniyah, turun di Madinah. Kalau turun di Mekah biasanya ya ayyuhan nas. Ayat-ayat Madaniyah juga biasanya berisi tentang hukum. Tentang apa? Hukum. Contohnya surat ini tentang hukum puasa. Tapi salah satu faedah Allah mulai dengan nidaul iman ini selain untuk menggerakkan hati, wahai orang-orang beriman, dipanggil dulu. Misalkan kalau kita mau merintahkan anak, panggil dulu, le, do, begitu, dipanggil dulu. Bahkan dengan panggilan sayang, panggilan sayang. Tapi ini juga ada faedah yang lainnya, yaitu ini ancaman. Maksudnya apa? Wahai orang-orang yang ngaku apa? Iman. Wahai orang yang ngaku iman, puasalah kalian. Seolah-olah ayatnya demikian. Sehingga kalau ada orang iman tapi nggak puasa, jangan ngaku iman. Pertanyaannya, banyak tidak orang ngaku muslim tapi tidak berpuasa? Banyak badan? Banyak. Bahkan itu bukan, mohon maaf, orang-orang kecil. Tapi orang badannya apa? Keker. Lalu badan. Alasannya apa? Waduh, nguli atau apa? Nggak kuat. Padahal mohon maaf, anak-anak kecil zaman sekarang SD kelas 2, kelas 3 sudah kuat berpuasa. Terus badan. Nah ini bocil aja udah siap apa? Udah kuat puasa. Ini ada laki-laki badannya dewasa keker tapi nggak kuat apa? Puasa. Lah kok lembek sekali. Lembek sekali. Sehingga yang tidak kuat bukan badannya, tapi apanya? Imannya, kemauannya. Lah ini. Sehingga kalau dia ngaku iman, dipertanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Dipanggil oleh Allah. Diuji oleh Allah, iman enggak? Begitu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, disebutkan faedah yang kedua, kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian. Kutiba itu ini adalah nas. Ditetapkan. Kalau dalam ilmu ushul fikih itu sebagian ulama membedakan antara fardu dengan wajib. Contohnya misalkan dalam mazhab Hanafi, mereka punya istilah fardu dan wajib. Kalau istilah kita kan sama, Pak nggih. Fardu ya wajib. Tapi dalam mazhab Hanafi itu mereka membedakan fardu dan wajib. Kalau fardu itu dia wajib dengan nas. Hukum wajib yang karena ada nas. Nas itu dalil dari Al-Quran maupun dari sunnah. Sehingga tidak ada perdebatan. Karena ini bukan ijtihad ulama. Misalkan sebutkan tentang sholat itu jelas ayatnya banyak sekali. Hadisnya juga banyak. Nas. Ini hukumnya fardu. Ada juga nanti wajib. Wajib itu wajib karena hasil ijtihad ulama. Tidak ada yang mengatakan itu wajib, baik Al-Quran maupun sunnah. Tapi setelah ulama meneliti dari dalil Al-Quran dan sunnah, kemudian mereka mengambil kesimpulan berijtihad itu wajib. Ayat ini puasa hukumnya apa? Wajib. Kutiba, jelas sekali ayatnya. Menunjukkan puasa itu bukan apa? Bukan sunnah. Kalau kuat ya puasa, tidak kuat
Nah, banyak sebagian kaum muslim menyepelekan puasa. Dikiranya kalau misalkan dia, mohon maaf tadi, buruh atau yang lainnya, kemudian apa? Boleh meninggalkan puasa. Nah, ini banyak. Jadi puasa itu bukan main-main, ini kewajiban. Kewajiban, bahkan fardu. Tidak sampai sekedar wajib, fardu. Karena ayatnya jelas, kutibah, telah ditetapkan oleh Allah. Oleh Allah. Alaikum atas kalian asyam, yaitu puasa. Poin yang ketiga, faedahnya dari ayat ini nggih. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Kira-kira kenapa disebutkan diwajibkan atas orang sebelum kalian? Itu bapaknya, masnya yang di samping pagar. Ya jenengan, Mas. Ya jenengan. Kenapa disebutkan diwajibkan atas Allah sebelum kalian? Ya jenengan. Masih belum sadar. Kenapa kira-kira? Apa faedahnya? Kira-kira kenapa? Nah, saya butuh jawaban, bukan senyuman. Kenapa Pak? Kira-kira kenapa disebutkan diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian? Faedahnya apa kira-kira? Membandingkan. Terus? Biar tidak merasa berat, litakhfif. Kalau kita merasa berat puasa, ingat orang sebelumnya juga berpuasa. Tidak hanya kalian sendiri. Bahkan kaum muslimin semuanya juga puasa. Kok ini ada orang merasa berat? Apalagi sudah dewasa itu, merasa berat. Aneh, bocil aja kuat puasa. Ini nggak kuat puasa. Orang sebelumnya juga diwajibkan puasa. Allah sebutkan, kama kutiba alal ladzina min qablikum, ini takhfif, untuk meringankan. Orang sebelum kalian juga apa? Diwajibkan. Misalkan, mohon maaf, ini saat ini habis pandemi, banyak orang ngeluh, saat jualan tidak laku. Berat itu, nggih. Yang lainnya juga sama, Pak. Banyak sekali orang yang punya usaha itu, jangankan yang kecil-kecil, yang gede-gede aja, Pak, rontok gitu, nggih. Ya sudah, sabar. Yang lain juga sama. Sama. Kalau kita seperti itu akan terasa apa? Ringan. Akan terasa ringan. Temennya banyak. Banyak. Kalau misalkan pengajian nggih, sikile keju mboten, Pak? Keju, yang lain juga keju. Ya, contohnya pun ada ya ngeten sama. Yang lain juga sama. Sama-sama napa? Keju, sabar. Jadi Allah ingatkan. Yang lain juga menghadapi hal yang sama. Karena orang itu ketika merasa berat, kemudian apa? Dia dikiranya hanya dirinya sendiri, wah terasa berat. Tapi ternyata ketika dia lihat orang lain, wah ada yang lebih parah, ada yang lebih berat, terasa ringan. Ringan. Ya, ini penting. Ini apa? Penting. Ya. Diwajibkan untuk orang-orang sebelum kalian. Untuk menghibur. Jangan kalian merasa berat. Min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ini poin yang keempat. Poin yang keempat, tujuan atau hikmah puasa. Agar apa? Bertakwa. Jadi di antara tujuan utama puasa adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah rahimakumullah. Kalau kita renungi secara singkat, rukun Islam itu masing-masing memiliki pokok, tujuan utama. Tujuan utama. Yang pertama syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini adalah ikrar terhadap keyakinan yang paling pokok. Yang paling pokok. Akidah. Iman nyembah Allah, iman ikuti Rasulullah. Menguatkan akidah syahadat itu. Yang kedua salat. Kalau sholat ini intinya adalah hablu minallah, hubungan dengan Allah, menyembah Allah, berkomunikasi dengan
Allah. Dengan badan kita, dengan gerakan dan yang lainnya. Beda lagi dengan zakat. Kalau zakat kaitannya dengan apa? Manusia, bukan sama manusia. Dengan harta. Dengan harta ini dimensinya lain. Jadi syahadat, sholat, zakat ini beda semuanya. Intinya beda. Sholat hubungan dengan Allah, zakat hubungan dengan manusia. Kalau puasa hubungan dengan kaitannya dengan diri sendiri kebanyakannya. Pahalanya untuk Allah. Tapi puasa itu banyak kaitannya dengan diri kita sendiri. Berinteraksi dengan diri kita sendiri, menahan hawa nafsu, memanage diri. Bagaimana bisa menjadi orang yang bisa menahan diri? Bayangkan, Pak. Orang yang berpuasa di siang hari dia tidak minum. Padahal kalau misalkan di dalam rumah dikunci rapat, jenengan ngunjuk, enten sing ngertos mboten? Enten sing ngertos mboten? Mboten enten. Gelenggeng, metu engko ketok lemes. Sandiwara lemes padahal apa? Ngombe. Napa nggih ngertos? Tidak ada yang tahu. Tapi kira-kira ada ndak yang minum, Pak? Kira-kira secara umum masyarakat kita itu? Enggak, Pak. Secara umum loh ya. Bahkan anak kecil aja. Mana saya punya anak dulu kelas 2 SD itu udah mulai puasa. Itu aja enggak mau minum, Pak. Karena dia tahu kalau puasa tidak boleh apa? Makan dan minum. Padahal kalau kita tanya, itu air minumnya sendiri. Kalau misalkan ada roti, ya rotinya dia sendiri. Tapi tidak mau apa? Makan dan minum. Karena apa? Ada aturannya. Ini kalau kita renungi secara singkat, orang berpuasa itu bisa menahan diri dari hal-hal yang halal, Pak, yang miliknya sendiri. Aneh kalau orang berpuasa kemudian apa? Tidak bisa menghalangi dirinya dari hal-hal yang haram. Ya puasa tapi korupsi. Enten mboten? Ini banyak melakukan hal yang haram. Berarti dia nggak paham puasanya. Puasa itu menahan hawa nafsu. Bahkan yang halal pun ditinggalkan demi taat pada Allah. Ini jelas-jelas haram kok malah diterjang. Berarti puasanya gagal. Gagal. Jadi orang yang berpuasa tidak sekedar puasa dari makan dan minum. Yang lebih penting tentu puasa dari hal-hal yang haram. Memakan harta yang haram. Berbicara yang kotor, ngomongkan orang lain dan seterusnya. Ini jangan sampai, ya, jangan sampai. Jadi benar-benar puasa itu la'allakum tattaqun. Ini poin yang keempat. Poin yang kelima, PR. Yang kelima PR, nggih. Nanti kalau nggak ada PR, nggak ini. Yang kelima PR. Kita lanjut ayat berikutnya dulu. Ayat berikutnya. Ayat 184. Ayyam ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Monggo diartikan, Pak. Yaitu beberapa hari tertentu, maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebaikan, maka itu lebih baik baginya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ayyam ma'dudat, bilangan hari-hari tertentu, sedikit sekali. Cuma hari-hari tertentu 30 hari ya. Padahal 1 tahun ada 300 sekian hari. 30 hari saja berpuasa 1 bulan. Itu tidak ada 10%. Faman kana minkum maridan, barang siapa dari kalian yang sakit, wa 'ala safar, atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka ganti hari yang lainnya. Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan orang yang berat, maksudnya berat secara permanen, tidak bisa puasa, maka apa? Bayar fidyah. Apa itu fidyah? Ta'amu miskin, memberi makan orang
miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, dan barang siapa memberikan lebih baik maka itu lebih baik darinya. Wa antasumu khairul lakum, dan puasa lebih baik dari kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian tak tahu. Jamaah rahimakumullah, ayat ini berisi beberapa faedah penting. Ya, ada beberapa nggih. Saya sebut secara singkat. Ayyam ma'dudat, bilangan hari-hari tertentu. Ini menunjukkan litaklil, untuk apa? Menyedikitkan. Ya, jadi puasa itu sedikit, Pak. Hanya 30 apa? Hari. Itu kalau kita persen dalam setahun tidak ada 10%. Harus sebutan? Enggak ada. Itu pun juga hanya di siang hari. Harus sebutan? Di siang hari. Itu pun hanya dilarang makan dan minum, tidak dilarang tidur itu, ya. Tidak dilarang istirahat atau yang lainnya. Jadi ringan sebenarnya. Ringan. Ada faedah yang lainnya. Ini indahnya Al-Qur'an. Al-Qur'an itu seringkali datang dengan sistematika seperti ini. Yaitu am wa khos. Ketika membawakan hukum itu seringkali secara umum dulu. Dia membawa hukum tentang puasa, ya. Puasa hukumnya wajib agar bertakwa. Ini kan umum. Kemudian dirinci ayat berikutnya. Kalau misalkan nanti ada halangan, ada kendala, ganti qadha, atau nanti dengan fidyah, jadi lebih rinci. Ayat-ayat Quran seringkali seperti itu datangnya, umum dan khusus. Ketika membawakan suatu secara umum dulu, baru dirinci berikutnya, tidak gelondongan dalam satu ayat panjang itu, ya, sehingga susah difahami. Tapi masalahnya manusia seringkali yaitu ketika bahas puasa cuma 18 3 titik, itu nggak dibahas yang lainnya, sehingga nggak tahu hukum-hukum puasa yang lainnya, itu nggak tahu, padahal sebutkan ayat berikutnya. Ini jamaah rahimakumullah, ada 3 kondisi terkait orang yang berpuasa. Maksudnya 3 kondisi. Yang pertama, orang-orang yang mampu puasa maka wajib puasa. Mampu puasa. 3 kondisi orang muslim, ya. Yang mampu puasa wajib puasa. Wajib puasa. Contohnya ya tadi, laki-laki atau wanita tidak ada halangan apapun, maka dia wajib puasa. Yang kedua, ada orang yang tidak mampu berpuasa saat itu, maka nanti dia mengqadha. Misalkan sakit atau sedang perjalanan. Saat itu saja. Sakit, kalau misalkan sembuh kan bisa lagi puasa. Safar kalau udah balik, maka dia nanti kemudian bisa puasa. Maka mengqadha. Tapi kalau dia kemudian permanen, tidak mampu secara permanen, baru fidyah. Baru fidyah. Ini 3 kondisi orang. Kalau mampu, maka dia berpuasa. Tidak mampu, dilihat permanen atau tidak. Kalau dia permanen, maka fidyah. Kalau tidak permanen, mengqadha. Asalnya seperti itu. Rinciannya, kemampuan itu juga kadang juga relatif. Contohnya di sini ada faman kana minkum maridan aw ala safar, orang yang sakit dan safar. Sakit dan safar itu relatif. Ampun ngatos kados apa? Sebagian orang, Ustaz enggak mampu puasa. Kenapa sakit? Sakit apa? Panu. Sakit apa? Panu. Bu, mulai ngantuk kata ini. Panu itu sakit sama badan? Sakit sama badan? Penyakit apa enggak? Ya penyakit. Berarti boleh tidak puasa gara-gara panunan. Asal badan? Ya tidak boleh. Yaitu penyakit, tapi bukan penyakit yang menghalangi dari puasa. Simpel mawon bukti kok. Napa jenengan enten tilikan wong lara panu? Bu? Betul enten. Jadi tidak semua penyakit itu menghalangi dari puasa. Maka tidak boleh jadikan alasan untuk apa? Tidak berpuasa. Sakit apa? Panu. Repot ini. 1. Ini saya bercanda nggih, tapi ini serius. Maksudnya penyakit itu bertingkat-tingkat. Memang ada sampai dia kemudian menjadi alasan yang valid untuk meninggalkan puasa. Itu pun juga ada 2 kondisi, berat atau ringan. Misalkan orang sakit flu,
Demam itu nggih. Kan ada yang demamnya ringan. Ada juga yang berat. Pun napa pun ketoke pun mboten sempoyongan itu nggih. Ini kan berat. Maka dalam kondisi seperti ini jamaah rahimakumullah ada dua hal. Kalau ringan afdolnya tetap berpuasa. Kalau berat afdolnya apa? Dia mengqadha. Jangan dipaksakan. Safar juga demikian. Orang perjalanan, nanti saya sebutin dalilnya ya, alasannya. Ketika dia safarnya itu ringan, afdolnya apa? Tetap berpuasa. Jadi misalkan safar ke Semarang gitu ya. Naik apa? Naik ya mungkin naik kendaraan pribadi itu nggih. Kemudian naik tol. Kan enak sekali udah AC-nan itu. Maka apa? Tetap berpuasa lebih baik. Beda kalau misalkan mau ke Sumatera naiknya bis, itu pun bis ekonomi tanpa AC. Wah, ampun, ini ampun dipaksakan. Ampun dipaksakan, berat. Dalilnya apa? Di antaranya adalah ketika perang Fathu Mekah. Perang apa? Fathu Mekah. Rasulullah dengan para sahabat jalan dari Madinah ke Mekah. Itu dalam kondisi apa? Berpuasa. Padahal berat. Untuk orang itu, orang zaman itu kuat mereka. Mereka kondisinya berpuasa itu. Sebenarnya dalam hadis ya. Tapi ketika sudah deketi Mekah, Rasulullah kemudian memerintahkan para sahabat untuk apa? Berpuasa. Karena apa? Istiqdadan lil qital, persiapan perang. Kira-kira perang itu berat atau ringan? Berat. Tidak ada perang kemudian jilse. Jilse ini apa? Berhenti sebentar. Tidak ada perang, ya perang berat. Perlu kekuatan. Akhirnya Rasulullah perintahkan untuk berbuka. Barang siapa tetap berpuasa, faqad dia telah bermaksiat dengan Abu Qasim. Jangan dipaksakan. Kalau berat sekali maka jangan dipaksakan. Menunjukkan ini sama-sama safar. Ketika ringan, Rasul dengan para sahabat banyak yang berpuasa. Ketika berat, kemudian apa? Berbuka. Sehingga ini menjadi apa? Satu hal ya yang disampaikan ulama dan kita harus pahami. Jadi sakit dan safar itu relatif. Ketika ringan, afdolnya berpuasa. Ketika berat, afdolnya apa? Berbuka. Tetapi asalnya tetap boleh, Pak. Misalkan ya safar enak santai berbuka, boleh enggak? Boleh. Tapi nanti kan juga ganti. Berat juga nanti, enak sekarang susah nanti gitu loh. Sama aja. Sama saja. Oke, ini ya terkait dengan. Kemudian ada terkait dengan fidyah. Fidyah itu untuk orang-orang yang tidak mampu secara permanen. Contohnya apa? Orang tua, lansia itu, atau orang yang sakit permanen. Meskipun usianya mungkin tidak tua sekali, sakitnya permanen. Mungkin mohon maaf gagal ginjal, kemudian misalnya diangkat, harus rutin cuci ginjal dan lainnya. Jangan dipaksakan. Meskipun usianya mungkin belum lansia, lansia. Ya. Baik, ini faedah. Kemudian ayat berikutnya 185. Mungkin langsung dibaca Pak artinya. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dengan pembeda antara yang benar dan yang batin. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dan tidak berpuasa maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Ya, baik. Jamaah rahimakumullah, ini saya akan persingkat nggih, mungkin 5 atau 7 menit, 3 ayat. Setelah itu mungkin ada 1-2 pertanyaan nggih. Baik. Saya singkat saja. Ayat 185 ini berisi banyak sekali faedah, tapi di antaranya yang paling pokok adalah terkait dengan awal surat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Qur'an. Jadi bulan Ramadan bulan Quran. Jangan sampai kita melewati Ramadan tanpa berinteraksi dengan Al-Quran. Imam Syafi'i disebutkan dalam beberapa riwayat beliau khatam 60 kali. Berapa kali? 60.
Sehingga sehari khatam berapa kali? Berapa kali? 2 kali. Pak, Bapak, jenengan biasanya khatam pinten, Pak? Ya tadi. Kadang sekali aja berat nih. Jadi kalau saya di pondok itu, biasanya kalau di pondok itu kan pulangnya hari ke-20 Ramadan. Tapi ada syarat, tidak boleh pulang dari pondok kecuali khatam Al-Quran dulu. Itu syaratnya itu. Dan subhanallah, santri itu ya, karena mungkin ini ya, ada yang 3 hari sudah khatam, Mbak. Oh itu kan nggak ada pekerjaan, kayak gitu. Yang penting berusaha. Yang penting berusaha, bisa. Bisa. Ya. Jadi tapi kalau tidak diusahakan ya berat. Bisa. Jadi monggo, bulan Ramadan bulan Al-Qur'an. Jangan sampai lalai dari Al-Qur'an. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa dari kalian melihat bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Ini dalil terkait dengan ru'yatul hilal. Jadi awal Ramadan itu didasari dengan melihat apa? Hilal, ru'yah. Asal dengan ru'yah, apalagi dalam hadis sangat jelas nggih. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah dengan melihatnya. Melihat apa? Hilal itu, bulan. Dan buka juga demikian. Ya asalnya itu. Kemudian ada faedah yang lainnya juga dari ayat ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah kehendaki apa? Kemudahan, bukan kesusahan. Jadi ibadah di bulan Ramadan apapun itu, puasa, sholat malam, dan yang lain-lain, baca Al-Quran, itu sebenarnya kemudahan bagi manusia. Bahkan kalau direnungi baik, Pak. Jangan dianggap beban. Jangan dianggap beban. Contohnya ingatan, manusia itu sebenarnya punya penyakit, dan di antara penyakit-penyakit itu obatnya di bulan Ramadan. 1, penyakit banyak makan, Pak. Coba survei, Pak, salah satu ahli, saya lupa namanya, tapi beliau profesor di Undip, mensurvei kebanyakan penyakit zaman ini itu dari apa? Gara-gara makanan atau pola makan, Pak. Garis badan, ginjal, gara-gara apa? Banyakan apa? Mungkin minum yang enggak jelas itu. Diabetes, obesitas, dan yang lain-lain. Banyakan karena makan atau pola makan. Itu ada puasa, biar orang bisa mengontrol apa? Pola makannya. Untuk itu jangan sampai kados tangga kula begitu menjelang apa berbuka, Allahu Akbar, sudah depannya apa? Kolak, es teh, gorengan, napa meleh? Bakso, hajar gitu nggih. Balas dendam. Jadi buka itu apa? Makanya banyak sekali. Lah ini yang katanya puasa menahan makan malah jadi apa? Ya kemarau tadi. Yang lainnya ketika puasa turun berat badan, ini malah apa? Nah, tadi. Tambah lagi penyakit yang kedua, banyak tidur. Banyak apa? Tidur. Untuk itu di bulan Ramadan, selain ada puasa, biar tidak kebanyakan makan, ada qiyamul lail, salat malam. Biar apa? Mengurangi tidurnya. Tidur itu baik, tapi kalau kebanyakan tidur tidak baik. Maka jangan sampai di bulan Ramadan kebanyakan apa? Tidur. Habis subuh tidur, habis duhur tidur, habis asar tidur. Alasannya qiyamul lail. Padahal ketika isya pun dititeni masjid yang paling cepat pundi? Lari badan. Nah tadi nyari masjid yang paling cepat sholatnya. Wah itu aja alasannya qiyamul lail. Ya Allah. Ya enten wong ya. Nah tadi jangan sampai bulan Ramadan yang untuk melatih mengurangi tidur malah banyak tidur. Yang ketiga, di bulan Ramadan saat penyakit manusia itu adalah banyak ngomong, Pak. Banyak ngomong. Itu penyakit, Pak. Penyakit lisan itu bahaya. Apalagi ngomongkan orang lain. Untuk itu salah seorang Khalifatul Rasyid Umar mengatakan, alaikum bizikrillah. Hendaknya kalian banyak zikir pada Allah, sebut nama Allah. Wa yakum bidzikri fa innahu syifa. Karena semuanya adalah syifa, obat hati.
banyak zikir pada Allah, obat hati. Wa iyyakum bidzikrin nas, dan hati-hati kalian menyebut manusia, ngomongkan manusia, fa innahu da', itu adalah penyakit. Orang yang suka ngomongkan orang lain penyakit. Menyebabkan apa? Sakit. Termasuk untuk dirinya, ngomongkan orang lain. Ngomongkan orang lain. Di bulan Ramadan disunahkan atau disyariatkan banyak baca Al-Quran. Biar orang sibuk. Bayangkan kalau sehari aja itu bisa misalkan 3 juz, wah mantap Pak. Tapi masalahnya bulan Ramadan itu malah banyak untuk ngerumpi kok. Lalu badan ngomongkan orang lain. Nah ini aneh. Yang harusnya untuk baca Al-Quran biar dah sementara gitu ya. Meninggalkan omongan yang tidak bagus. Kemudian apa ini? Kemudian yang keempat, penyakit manusia juga lagi ya, adalah berinteraksi dengan manusia. Itu kalau terlalu banyak juga tidak bagus. Juga tidak bagus. Untuk itu di bulan Ramadan ada syariat iktikaf. Syariat apa? Iktikaf. Biar orang kemudian fokus ibadah, ingat Allah, berinteraksi dengan Allah. Jangan hanya memikirkan dunia, berinteraksi dengan orang. Itu bagus. Tapi kalau terlalu banyak tidak bagus. Tidak bagus. Untuk itu aneh. Jangan sampai seperti sebagian orang ketika iktikaf malah golek bolo, cari masjid yang ramai. Apalagi iktikaf bawa HP, nonton YouTube. Nonton apa? YouTube. Itu bukan iktikaf. Itu napa? Warnetan teng masjid. Lalu sebatan, napa mulai sambil jagongan itu? Nah ini namanya bukan i'tikaf. I'tikaf itu luzumul masjid ibadatan lillah. I'tikaf itu melazimi masjid ibadah pada Allah, bukan ngerumpi. Bukan ngerumpi. Kalau i'tikaf ngerumpi, wah ini malah bertentangan dengan syariat i'tikaf. Dan i'tikaf itu sebenarnya menjauhi manusia. Fokus ibadah pada Allah, renung. Tapi kalau ketika i'tikaf malah ngomong sana sini nggak ketemu itu. Nggak ketemu syariatnya. Kemudian 186 tidak usah dibaca, intinya saja. 186 Allah sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni, dan ketika hambaku bertanya tentangku fa inni qarib, katakan aku dekat. Ujibu da'watad da'i da'an, aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya kalian penuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Coba kita renungi jamaah rahimakumullah. Ayat ini tentang apa? Tentang apa? 186 tentang apa? Pun ngantuk tatat, ngantuk abad. Tentang apa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hambaku bertanya tentangku, katakan aku dekat. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Tentang apa? Bu, tentang apa, Bu? Bu? Tentang doa. Tapi anehnya ayat ini disisipkan dalam ayat-ayat Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Di antara ibadah penting di bulan Ramadan, doa. Ini seringkali dilalaikan. Doa. Jadi Ramadan bukan sekedar syahrus syam, bukan sekedar syahrus syam, bulan puasa, bukan sekedar syahrul qiyam, bulan qiyamul lain, bukan sekedar syahrul Quran, bulan apa? Al-Quran, tapi juga syahru doa, bulan apa? Doa. Perbanyak doa di bulan Ramadan. Yang mungkin punya masalah ekonomi, banyak nangis pada Allah di bulan Ramadan. Yang mungkin punya masalah rumah tangga, yang mungkin punya masalah didik anaknya, kok susah sekali nggih, kok kaya bapake, kaya ibuke gitu. Banyak doa di bulan Ramadan. Semoga ada solusi. Ini penting nih, termasuk yang guyu itu sama aja gitu. Banyak doa. Ini ibadah penting di bulan Ramadan. Solusi penting di bulan Ramadan. Terakhir 187. 187 ini panjang sekali, kalau dibahas ini 2 jam. Tapi karena tinggal 2 menit, saya ringkas. Uhilal lakum lailatus syami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian rafats, ya, berbicara dengan istri-istri kalian. Ya hunna libasul lakum, berinteraksi nggih, enggak hanya bicara, berinteraksi dan seterusnya.
Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dia adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian baginya. Ayat ini detail terkait dengan hukum puasa, khusus puasa. Khusus puasa ada beberapa sisi, tapi saya cuplikan satu saja. Di akhir, di tengah-tengah disebutkan begini. Bahwasanya wakulu washrabu, makan minumlah hatta yatabayyana, sampai jelas gamblang bagi kalian, lakumul khaitul abyadu minal khaitul aswad, benang putih dari benang apa? Hitam, minal fajr, yaitu fajar. Semati musyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Menunjukkan jadi puasa itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, jangan sebelumnya. Itu sunnahnya itu puasa itu mengakhirkan sahur, mensegerakan buka. Jangan sampai sahurnya nanti jam 1 malam sudah apa? Sahur gitu nggih. Sahur. Akhirnya jam 1 sahur. Habis jam 1 tidur, bablas subuhnya mboten subuh. Esok-esok tangi jam 6 jam 7 pun apa? Lemes. Baris mboten? Jam 1 sampai jam 6 itu udah lama, 5 jam itu, Pak. Apalagi sampai jam 12 malam pun lemes, mau pingsan itu. Untuk itu sunnahnya apa? Puasa itu berbuka, sahur itu diakhirkan. Dan itu bagus. Jangan diawalkan. Sehingga nanti ketika puasa kuat kondisinya. Jangan sampai seperti sebagian orang sahurnya terlalu malam. Apalagi sebagian orang gemelek. Kenapa? Gemeleng. Wah, enggak sahur enggak apa-apa. Enggak sahur enggak apa-apa. Wis kuat gitu. Ya kuat, seharian apa? Tidur saja. Gimana enggak kuat? Tadi habis subuh tidur, habis zuhur tidur, habis asar tidur. Saya itu kalau puasa enggak pernah sahur, kuat. Nah, tidur terus siapa enggak kuat? Nah, ini jangan sampai. Coba nguli, Pak nggih. Coba nguli, enggak kuat. Untuk itu ikuti syariat. Jangan aneh-aneh. Sunnahnya, syariatnya mengakhirkan sahur. Maka diakhirkan sehingga malamnya dia bisa qiyamul lail, baca Al-Qur'an. Nanti sahurnya diakhirkan. Ini sunnah dan ini bagus. Ini bagus. Termasuk untuk kesehatan. Untuk kesehatan. Jadi dia sholat malam kemudian tidur, kemudian setelah itu hampir subuh dia sahur, kemudian subuh baru istirahat tidur. Jangan dibalik. Itu kalau diubah sedikit kacau nanti. Ya tadi bangun jam 1 jam 2 makan. Kemudian apa? Tidur. Padahal tidak bagus, habis makan langsung apa? Tidur gitu. Kalau orang Jawa biasanya besesak gitu nggih. Besesak dan yang lainnya. Beri kesempatan perut untuk apa? Mencerna dulu dan yang lainnya baru istirahat. Baik, demikian yang bisa saya bahas, semoga bermanfaat. Ini masih ada 5 menit, kalau mungkin ada pertanyaan. Kalau tidak apa-apa. Monggo. 5 menit aja, tidak boleh lebih dari 5 menit. Monggo. Alhamdulillah. Cukup nggih? Baik, saya kira cukup. Semoga bermanfaat dan saya request nanti untuk pemateri berikutnya request membahas selain minggu depan siapa? Siapa? Ustaz Beni ya, itu bahas hukum-hukum kontemporer terkait apa? Puasa ya. Banyak sekali itu. Itu perlu dibahas hukum kontemporer terkait puasa ya. Baik, demikian awalan bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.